Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang sehat dan jiwa yang bahagia. Senang sekali saya Utami Meliana Sari akan menemani Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi Hari Kesehatan Nasional tahun 2023. Sobat Sifa, hari ini kita akan sharing topik yang sangat informatif dan menarik. Tentunya saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh narasumber-narasumber kita, yaitu Kepala Bidang Keperawatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Nuryandi, Eskep Nurse MSI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga narasumber kita para Supervisor RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Halo kakak-kakak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan dari kakak yang cantik. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Tiara Fatrin. Saat ini saya bertugas sebagai Supervisor Pelayanan di RSUD Siti Fatimah. Assalamualaikum, nama saya Eka Farlisa. Saya bertugas sebagai Supervisor di RSUD Siti Fatimah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mira Susanti. Saat ini saya bekerja sebagai Supervisor di RSUD Siti Fatimah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nastaria. Saat ini saya bekerja sebagai Supervisi Pelayanan di RSUD Siti Fatimah. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Leni Septiana. Saya sekarang ini bekerja sebagai Supervisor Pelayanan RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, nama saya Eci Kusmira. Saya bekerja sebagai Supervisor Pelayanan Rumah Sakit Siti Fatimah. Assalamualaikum, saya Eko. Saya bekerja di supervisi di Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Sifa, Hari Kesehatan Nasional merupakan momentum bangsa Indonesia untuk menyadari akan pentingnya pembangunan kesehatan. Izin Bapak, mungkin di sini Sobat Sifa belum tahu nih, belum terlalu mengenal Hari Kesehatan Nasional. Boleh dijelaskan kepada para Sobat Sifa di rumah, apa itu sejarahnya dari Hari Kesehatan Nasional, Bapak? Baik. Terima kasih Mbak Tami. Mungkin Hari Kesehatan Nasional kita yang ke-29 ya. Mungkin kita flashback sedikit kenapa tanggal 12 November ini kita jadikan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Jadi kalau kita flashback kembali ke sejarah bagaimana penetapan tanggal 12 November ini, mungkin kita berbicara masalah tentang kondisi kesehatan Indonesia pada saat itu, ya mungkin sekitar tahun 50-an. Itu kondisi kita pada saat itu kan baru merdeka, jadi mungkin kondisi sosial ekonomi kemudian sosial politik juga masih belum stabil ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu memicu timbulnya permasalahan kesehatan di masyarakat kita pada saat itu. Nah, yang paling menjadi ancaman kesehatan pada saat itu adalah bahaya penyakit malaria ya. Jadi pada saat itu menyerang di daerah Jawa dan Bali, Sumatera ini mungkin di daerah Lampung itu wabah malaria sangat luar biasa pada saat itu, sehingga banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban ya, ribuan bahkan mungkin pada saat itu. Jadi pada saat itu presiden adalah Presiden Bung Karno ya, Presiden Soekarno pada saat itu. Beliau menginstruksikan kepada dinas mungkin pada situ atau belum kementerian ya, Kementerian Kesehatan, bidang yang pokoknya hal yang menangani tentang kesehatan pada saat itu untuk melakukan tindakan dari mulai adanya tim khusus dinas kesehatan yang memberantas tentang penanggulangan malaria ini, sehingga dibentuklah KOPEM ya, Komando Pemberantasan Malaria. Nah, dan puncaknya adalah pada tanggal 12 November tahun 1964 ya, 59 itu dilaksanakan penyemprotan malaria ya di seluruh secara massal di rumah-rumah warga di daerah Jawa, Bali dan Lampung, itu menggunakan obat mungkin DDT ya waktu itu ya, sejenis insektisida yang gunanya untuk memberantas nyamuk malaria pada saat itu sebagai vektor penularannya. Nah, itu pada tanggal 12 November itu Presiden Soekarno melakukan secara simbolis penyemprotan di Desa Kalasan, Yogyakarta pada tanggal 12 November tahun 1959. Kemudian kegiatan itu berlanjut dan puncaknya pada tahun 1964 hasil yang telah diupayakan selama 5 tahun tersebut membuahkan hasil ya, dengan adanya penurunan angka kesakitan malaria pada saat itu ya. Jadi
akhirnya tanggal 20 November itu dijadikan sebagai suatu momentum dan dijadikan sebagai tonggak atau menjadi tanggal Hari Kesehatan Nasional, ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanggal Hari Kesehatan Nasional, diperingatinya Hari Kesehatan Nasional ya pada tanggal 12 November itu. Masya Allah. Masya Allah, Sobat Sifa sekalian sudah mendengarkan sejarah dari Hari Kesehatan Nasional. Jadi tanggal 12 November 1964 merupakan hari memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pertama, ya. Berarti di Indonesia ini sudah 59 tahun Pak ya? Iya. Izin Bapak, kalau dari Hari Kesehatan Nasional ini pasti memiliki tujuan setiap tahunnya kita berikan Betul. peringatan Pak ya? Boleh dijelaskan kepada Sobat Sifa kenapa kita memperingati hari tersebut Pak? Ya, baik. Mungkin dari tahun ke tahun pasti ada sesuatu yang menjadi penekanan ya, jadi penekanan dari pemerintah, momentum apa yang akan dititik beratkan pada pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional setiap tahunnya. Nah, untuk tahun ini ada 6 pilar transformasi kesehatan yang menjadi titik sentral atau titik fokus perhatian dari pemerintah ya, bahwa yang pertama transformasi itu bagaimana kita merubah sistem pelayanan kesehatan kita yang kondisi yang ada pada saat ini supaya lebih efisien dan efektif bisa melayani masyarakat khususnya ya. Mungkin 6 pilar itu yang pertama adalah tentang transformasi pelayanan primer ya. Pelayanan primer itu bukan pelayanan yang penting, itu dirasakan bagaimana misalnya tentang paskes pelayanan kesehatan itu dari mulai paskes yang primer berarti yang pertama ya. Ya, Nah, yang pertama itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian pilar kedua adalah transformasi pelayanan rujukan. Nah, jadi kalau beberapa waktu yang lalu masyarakat kita mungkin banyak terkendala tentang pelayanan rujukan ini. Pada momentum pelayanan Hari Kesehatan Nasional pada saat ini, pemerintah mengupayakan bagaimana transformasi pelayanan rujukan itu bisa lebih baik. Jadi dari pelayanan primer yang ada misalnya puskesmas atau klinik, paskes 1, FKTP 1 ya, itu bisa menuju ke masyarakat, bisa lebih mudah mengakses ya pelayanan rujukan yang itu. So, pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan. Nah, jadi pemerintah berupaya ya bagaimana kondisi pelayanan kesehatan ini bisa dipertahankan dan kalau memungkinkan yang sudah baik ini ya kita pertahankan dan diupayakan semaksimal mungkin untuk ditingkatkan kualitas, baik kualitas maupun kuantitasnya ya. Nah, kemudian yang keempat transformasi pembiayaan ya, pembiayaan. Oke. Pembiayaan kesehatan ini mungkin kita sekarang berbicara masalah UHC ya. UHC itu merupakan kepanjangan dari Universal Health Coverage. Itu adalah suatu sistem atau suatu upaya bagaimana seluruh masyarakat Indonesia ini bisa tercover tentang masalah biaya pembiayaan kesehatannya. Itu ya. Itu diupayakan tidak hanya di daerah tertentu ya, misalnya daerah-daerah yang sudah mapan atau maju, tapi diusahakan di seluruh wilayah Indonesia ya, baik kabupaten kota itu sudah bisa tercover di UHC. Kemudian yang kelima, ada yang tahu? Transformasi SDM kesehatan. Oke, ya benar, transformasi SDM kesehatan ya. Jadi kita mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas ya. Jadi di sini mungkin fokusnya adalah bagaimana SDM kesehatan itu merata ya penyebarannya, tidak hanya terfokus hanya daerah-daerah tertentu, misalnya daerah perkotaan, tapi dengan pilar yang kelima ini pemerintah mengharapkan bahwa tenaga kesehatan itu sudah merata di seluruh wilayah Indonesia ini ya, tidak hanya di kota besar maupun kota-kota yang tapi juga kota-kota daerah-daerah terpencil juga bisa diakses ya, atau ada di situ tenaga kesehatan yang melayani masyarakat ya. Jadi secara kualitas dan kuantitas itu diupayakan dalam transformasi SDM kesehatan ini ya. Dan yang terakhir adalah tentang transformasi teknologi kesehatan. Nah, ini sangat penting ya, teknologi kesehatan ini. Jadi pemerintah sekarang juga berupaya bagaimana kita bisa mengupayakan membuat atau memproduksi alat kesehatan sendiri ya, kemudian meningkatkan
penelitian-penelitian atau bioteknologi ya, rekayasa teknologi untuk meningkatkan bagaimana penemuan-penemuan ya, memacu penemuan-penemuan yang akan berguna bagi dunia kesehatan. Ya. Teknologi, jadi berbicara teknologi ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan baik alat maupun dengan penelitian kesehatan. Itu. Cukup dari Bapak dan kakak-kakak supervisor? Ya, cukup. Oke. Sobat Sifa, sudah dijelaskan oleh Bapak Nuryandi tentang sejarah dari Hari Kesehatan Nasional dan juga tujuan dari Hari Kesehatan Nasional. Tentunya di Hari Kesehatan Nasional tahun ini pasti memiliki tema nih kakak-kakak dan Bapak ya Pak ya. Ya. Di sini kakak-kakak supervisor ataupun Bapak Nuryandi, apakah tahu tema dari Hari Kesehatan Nasional pada tahun ini? Tahu. Oh, boleh disebutkan? Pasti tahu Harus tahu ya. karena bergerak di bidang Temanya kesehatan, seperti harus tahu. yang dijelaskan oleh Bapak Nuryandi tadi. Temanya transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Masya Allah. Ya, Menarik. jadi itu kemungkinan berhubungan dengan pengesahan undang-undang kesehatan mungkin ya. Oke Sobat Sifa, menarik sekali sudah dijelaskan tadi tema dari Hari Kesehatan Nasional. Salah satu dari 6 pilar transformasi kesehatan yaitu transformasi sumber daya manusia atau SDM kesehatan. Di RSUD Siti Fatimah ini memiliki SDM kesehatan yang telah dibentuk yaitu supervisor. Boleh dijelaskan terlebih dahulu latar belakang dari dibentuknya supervisor, boleh kepada Pak Eko? Ya, ini garis besarnya ya. Jadi sebelum supervisor ini dibentuk sebenarnya sudah ada KARU yang mensupervisi para anggotanya. Tetapi ketika itu komplain sudah mulai meningkat berkenaan dengan jumlah pasien yang sudah mulai banyak juga di rumah sakit kita. Nah, dari situ dibikinlah perawat kontrol pada waktu itu. Perawat kontrol itu ada jumlahnya ada 6 orang dan dinasnya terbatas, hanya di sore dan malam saja. Dari situ, dari bidang keperawatan melihatnya mungkin agak kurang. Jadi setelah konsultasi dengan direktur, dan ini juga bentuk komitmen dari manajemen untuk menjaga mutu kesehatan di rumah sakit kita, menjaga mutu pelayanan, menjaga mutu pelayanan. Jadi dibentuklah supervisor pada waktu itu, jumlahnya 6 orang. Seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan lagi, jadi kami sekarang ada jumlahnya 10. Jadi di dinas pagi, sore dan malam itu ada perawat supervisornya. Jadi ruang lingkup kami mungkin nanti dijelaskan oleh teman-teman, tapi pada intinya kami menjaga mutu dari pelayanan dokter dan perawat. Juga kami menampung komplain dari keluarga pasien dan juga pasien. Ya, mungkin boleh saya tambah sedikit ya. Boleh ditambahin Pak. Jadi begini, mungkin sekarang kita berbicara masalah kenapa supervisor itu kita munculkan di pelayanan rumah sakit Siti Fatimah ini ya. Bahwa kalau lihat rumah sakit kita ini kan baru 5 tahun ya berdiri ya, artinya rumah sakit yang memang relatif masih usianya muda ya, balita balita sudah lewat sedikit sekarang ya. Jadi pelayanan pada saat itu kita bertahap, kemudian jumlah pasien juga bertahap ya, dari yang awalnya kita buka layanan terbatas sampai kita berkembang terus sampai waktu itu mungkin kalau berbicara masalah bor ya, tingkat hunian bed di ruang rawat inap itu pada saat itu masih berkisar di angka 15-20 ya, mungkin di situ. Jadi pada saat itu karena pasien belum terlalu banyak, klien belum terlalu banyak, jadi komplain yang muncul pada saat itu bisa dikatakan tidak ada, sangat sedikit ya, minim. Tapi berjalan seiringnya waktu, rumah sakit ini semakin alhamdulillah ya, sekarang sudah semakin banyak masyarakat, artinya sudah mulai melirik ke sini sebagai suatu alternatif pemberi layanan kesehatan khususnya di Sumatera Selatan ini ya. Mereka mungkin sudah mulai menjadikan Siti Fatimah ini sebagai suatu pilihan. Jadi alhamdulillah kami sampaikan pada saat ini bor di rumah sakit kita sudah pada angka 70%. Ya, jadi sudah lumayan banyak. Tapi satu sisi ada suatu hal yang mengembirakan, tapi di sisi lain ada suatu beban tanggung jawab yang memang harus kita atasi ya. Apa itu?
Dengan semakin banyak pelayanan, semakin banyak pasien, tentu saja banyak permasalahan yang akan timbul, ya. Itulah timbulnya mungkin komplain-komplain dari pasien maupun pengunjung di Rumah Sakit Siti Fatimah ini, ya. Jadi kami atas arahan dari Bapak Direktur, kemudian juga atas masukan dari tim komplain ini di bawah komando bidang atau wadir SDM dan HPPK itu sebagai leader, ya, untuk koordinator komplain dari masyarakat itu. Jadi atas masukan itu kita memikirkan atau manajemen mencari upaya bagaimana komplain ini bisa diminimalisir seminimal mungkin, ya. Bahkan kalau memang mungkin kan di zero komplain, kalau bisa harapan kita seperti itu. Atas arahan dari Bapak Direktur, beliau sebenarnya menginginkan bahwa adanya seorang supervisor, supervisor itu di seluruh lini pelayanan, baik itu dari mulai IGD, rawat jalan, rawat inap, dan lain-lain lain yang langsung terhubung ke masyarakat, ke pasien secara langsung, ya. Untuk jumlah kita masih saat ini memang terkendala oleh SDM kita yang masih terbatas, dan insya Allah mungkin akan kita tambahin lagi baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi seperti yang Eko tadi sampaikan, awalnya kan untuk pengawasan komplain keluhan pasien ini Karu, ya, kepala ruangan, ya, yang menerima kemudian menyampaikan ke, kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu mereka selesaikan, dan kalau tidak bisa mereka akan berkoordinasi ke manajemen rumah sakit, ya. Dalam hal ini mungkin bisa ke bidang perawatan, bidang pelayanan medis, atau bidang penunjang, ya, sebagai leader dari pelayanan di rumah sakit kita ini. Kemudian dari situ kita upayakannya kalau Karu ini sudah tidak terhandle lagi kalau mereka akan dibiarkan secara mandiri, ya, tidak dikasih support dari tim lain, ya. Dibentuklah akhirnya ada inisiatif, ada wacana inovasi dari manajemen atas arahan dari Bapak Direktur juga, dibuatlah namanya pada saat itu perawat kontrol. Nah, mungkin di rumah sakit lain juga ada aja perawat kontrol, ya. Bisa bermacam-macam, ya, bisa dari manajemen atau dari perawat senior. Nah, di kita supervisor pada saat itu seperti aku sampaikan 6 orang tadi itu kita ambil dari perawat-perawat yang kita anggap sudah kompeten, senior. Mereka pada level PK-nya sudah rata-rata pada level PK 3, ya. Jadi sudah baik lah untuk bisa menanggung atau menyelesaikan tanggung jawab tersebut, ya. 6 orang ini bekerja pada sore dan malam, kemudian pada hari libur. Nah, berjalan seiringnya waktu, makin banyak pasien, kayaknya ini harus kita rubah lagi nih sistem yang sudah ada ini, ya, kan, ya. Jadi kita kemarin rapat lagi di manajemen itu, akhirnya diambillah suatu kesimpulan bahwa ini kita akan merubah, tingkatkan dari perawat kontrol menjadi supervisor pelayanan, ya. Jumlahnya tidak cukup kayak 6 dengan ruang pelayanan kita kan rawat inap itu sekarang ada 6 lantai, ya, dari lantai 4 sampai lantai 9, kemudian ada ruang dari IGD. Jadi kita sekarang beroperasional dari mulai lantai 1 sampai lantai 9 untuk di pelayanan itu. Nah, itu harus ditambah. Nah, itulah makanya akhirnya sekarang kita menjadi berapa? 10, ya, 10 orang. Diupayakan sekarang 3 shift. 3 shift ada semua, jadi pagi, sore, malam, dan mereka ini akan dibagi menjadi 4 tim, seperti shift rawat biasa, ya, shift biasa. Nah, itu jadi setiap shift itu ada 2-3 orang, ya, yang bertugas, ya. Yang bertugas. Nah, itu Mbak Tami mungkin review tentang supervisor ini, ya, pada saat itu. Insyaallah, baik. Terima kasih kepada Pak Yandi dan Pak Eko. Tadi ada sedikit sentilan dari Pak Yandi tentang tanggung jawab dan wewenang. Boleh dikasih tahu kepada para sobat Sifa yang ada di rumah, apa sih tanggung jawab dan juga wewenang dari supervisor? Boleh dijelaskan kepada Ibu Adelia? Ya, baik, terima kasih Mbak Tami. Sebelumnya dari yang sudah dijelaskan sama Pak Nuryandi, jadi kami ini supervisor ini dipilih karena dianggap cakap dan mampu untuk diberikan wewenang untuk melakukan supervisi, mengawasi, mengkoordinir pelayanan agar pelayanan kepada pasien berjalan dengan baik.
dari rumah sakit berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maka itu supervisi bergerak di dalamnya. Salah satu tanggung jawabnya yaitu melakukan supervisi dan juga melakukan penyelesaian masalah secara mandiri. Jika tidak bisa kami selesaikan secara mandiri, biasanya kami melakukan koordinasi dengan manajer on duty yang bertugas pada saat itu, dan juga membuat laporan dan juga melaporkan laporan kepada terkait unit pelayanan dalam bentuk MOD. Kemudian juga kami juga bertugas untuk melakukan manajemen bed, yaitu memastikan bahwa seluruh pasien yang masuk ke IGD mendapatkan kamar, dan juga bisa juga untuk melakukan perputaran atau rotasi perawat di mana ruangan yang dibutuhkan, Mbak Tami. Jadi mungkin berbicara masalah kontrol pelayanan sini, benar kata Adelia tadi bahwa selain MOD, selain supervisor, kita ada MOD, manager on duty. MOD itu merupakan pejabat struktural eselon 4 ya, kasih atau kasubag. Nah, tapi kendalanya bahwa MOD itu tidak on the spot, tidak di lapangan ya, mereka kontrol tidak di tempat. Itu yang kendalanya, kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang harus ditangani secara langsung di lapangan pada saat itu. Nah, itu yang kita terkendala. Makanya benar kata yang tadi, salah satu kenapa supervisor juga dimunculkan, benar tadi, untuk backup dari MOD kita ya. Jadi MOD sebagai bagian dari manajemen itu akan menerima report atau laporan dari supervisor. Jadi petugas kita yang dilakukan adalah para supervisor ini. Supervisor ini mereka menangani komplain, kemudian supervisi juga. Jadi intinya adalah bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap pasien langsung maupun tidak langsung. Ya, benar. Langsung artinya langsung kepada pasien. Misalnya kalau ada pasien-pasien yang ada keluhan, ada permasalahan terkait dengan pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan medis maupun pelayanan keperawatan. Nah, mereka bisa menyampaikan tersebut secara langsung, walaupun di Siti Fatimah di rumah sakit kita ini juga ada lain aplikasi ya, tapi untuk yang secara langsungnya MOD kami beri kewenangan salah satunya untuk mengcover ya. Kalau memang mereka mampu menyelesaikan permasalahan itu, diselesaikan di saat itu, dan kalau tidak mampu mereka akan berkoordinasi dengan MOD, manager on duty, dan bisa juga langsung terhadap bidang terkait ya, misalnya dari bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan maupun bidang penunjang ya. Dan ada juga bukan hanya itu, mereka ini ada tugas tambahan juga terkait dengan pemenuhan SAPRAS ya, kondisi sarana prasarana. Misalnya ada terkendala di sarana prasarana, misalnya air, misalnya ada kendala dengan air, dengan listrik atau dengan internet, mereka akan langsung menuju pada titik tersebut, menuju permasalahan tersebut, dan mengkoordinasikannya dengan pihak yang terkait ya, dengan bidang terkait. Ada yang lain tidak? Ada yang nambahin? Cukup berat Pak ya, tugas dan wewenang dari kakak-kakak supervisor ini. Semoga kakak-kakak supervisor tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan amanah. Amin. Baiklah, informatif sekali ya obrolan kita pada hari ini. Untuk lebih kenal dengan dunia kesehatan dan dengan RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Tak terasa Bapak dan kakak-kakak supervisor, kita sudah ada di penghujung acara. Dengan berakhirnya podcast kita hari ini, semoga Sobat Sifa bisa lebih aware terhadap diri sendiri dan lingkungan tentang pentingnya dari kesehatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nuryandi dan kakak-kakak supervisor yang telah memberikan waktu luangnya hadir di acara kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri, jangan lupa untuk terus pantau program Health Journal Tour di YouTube channel kita, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga selamat Hari Kesehatan Nasional tahun 2023. Saya mohon maaf jika ada kata dan salah, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah, We protect.